Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi sistem kontrol kita dengan subtopik namanya filtering. Apa sih yang dimaksud dengan filtering? Filtering intinya adalah memisahkan sinyal. Jadi ada suatu informasi, suatu data, suatu sinyal yang kita pelajarin sebelumnya, itu yang terdiri dari banyak-banyak sinyal, kemudian kita pisahkan kemudian kita filter untuk kemudian jadi sinyal-sinyal banyak, jadi sinyal-sinyal jadi yang lebih kecil, bagian dari sinyal tuh. Jadi banyak sinyal, terdiri dari banyak sinyal, kemudian kita pisahkan menjadi sinyal-sinyal, persatuan sinyal sendiri. Mana yang kita pakai dan mana yang harus kita buang dan sebagainya. Contohnya adalah paling sederhana adalah misalnya noise, berisik dan sebagainya. Maka kita harus pisahkan mana yang suara aslinya, mana yang suara yang berisik. Itu menggunakan namanya filtering. Bisa juga filtering ini digunakan untuk dalam komunikasi data. Misalnya paling sederhana ada di radio FM. Radio FM misalnya FM stasiun radio 100 MHz misalnya. Sedangkan kalau kita lihat di radio, maka kita bisa mendengar suara informasi apa yang dikatakan oleh pemancarnya. Padahal frekuensinya adalah 100 Hz. Sedangkan di telinga kita ini hanya bisa mendengar antara 20 sampai 20 kHz. Lebih dari itu, apalagi megahertz, maka kita tidak akan sanggup mendengarnya. Tetapi sinyal stasiun radio yang 100 MHz bisa kita dengar. Kok bisa begitu? Karena di dalamnya, yang dipancarkan oleh radio itu, mancar itu bukan hanya sinyal suara manusia saja, tapi ada sinyal-sinyal yang lain yang digabungkan jadi sinyal suara, kemudian ditransmisikan, dikirim oleh radio, kemudian oleh radio kita tuh kemudian dipisah, difilter mana yang frekuensi pembawa tadi, mana frekuensi yang suara yang dikeluarkan oleh speaker itu hanya sinyal-sinyal yang suara manusianya, jangan frekuensi pembawanya, sinyal-sinyal pembawanya dibuang. Makanya itulah tugas dari namanya filter, memisahkan dari gabungan beberapa sinyal menjadi sinyal-sinyal yang terpisah secara individu. Nah, bagaimana sinyal itu? Banyak. Pertama bisa jadi sinyal itu diperkuat amplitudonya, atau kemudian dibungkus, digabung dan sebagainya. Sudah kita bahas di dalam pengolahan sinyal. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah sinyal aslinya cuma seperti ini. Tapi kemudian dibawa oleh sinyal yang lain. Kenapa? Supaya bisa lebih jauh jangkauannya, kemudian bisa dikirim lebih jauh ke satelit, ke televisi dan sebagainya. Tidak mungkin murni suara manusia atau suara dan sebagainya. Seperti gambar slide ini tentu tidak hanya, tapi ada frekuensi, namanya frekuensi pembawa. Kita sebut dengan frekuensi pembawa. Sehingga kalau itu digabungkan sinyalnya menjadi sinyal seperti ini. Nah, karakteristik utamanya kalau kita lihat ini, maka amplitudo dari sinyalnya yang jadi asli itu mirip atau sama dengan amplitudo sinyal aslinya. Tetapi isinya, frekuensinya, data yang permanya akan mengikut dengan sinyal yang pembawanya. Itu karakteristiknya. Sehingga sinyal yang originasinya biasanya sinyal dengan frekuensi yang rendah, tetapi carrier ada frekuensi yang rendah seperti radio tadi megahertz. Dengan suara kita mungkin antara 20 sampai dengan 20 kHz sinyal kecil. Nah, ketika sinyal ini kita kirimkan misalnya dari dua buah nih sinyal suara misalnya, kemudian di pembawanya hertznya, kemudian ini yang dikirim kemana sebagainya, dipancarkan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita mengembalikan bentuk aslinya? Ini yang kita terima menjadi sinyal yang ini, sinyal pembawa dan sinyal aslinya. Bagaimana kita mengembalikannya? Maka kita perlu namanya filtering, namanya teknik filter atau memfilter. Nah, di dalam pengukuran suatu sinyal kita biasa ada namanya yang biasa kita kenal dengan time domain, dari domain waktu. Kalau kita gambarkan lewat osiloskop, maka sinyalnya akan seperti ini, gambarnya kelihatan osiloskop. Tetapi ada juga yang sinyalnya menggunakan sinyal frekuensi domain. Nah, alatnya kita sebut dengan spectrum analyzer. Ini kalau osiloskop maka domain waktu, pada waktu. Kalau spectrum analyzer berbasis pada frekuensi.
Kalau ada sinyal seperti ini, maka digambarkan adalah pertama frekuensinya, letaknya frekuensinya berapa. Sinyal ini dibentuk oleh berapa sinyal. Kelihatan di sini aja, misalnya ada 2 sinyal. Berapa frekuensinya dan berapa amplitudonya, kelihatannya. Nah, sinyal yang lain kalau cuma spektrum analyzer ternyata ada namanya frekuensi harmonisa. Dan nanti kita bahas di lain waktu. Nah, teknik-teknik filtering ada beberapa. Yang pertama ada namanya low pass filter, ada namanya high pass filter, ada namanya band pass filter, ada namanya band stop filter. Nama juga low pass filter. Maka yang difilter ada yang pas lewat adalah yang low, yang pas adalah yang low. Maka frekuensinya yang pas yang dilewatkan adalah di bawah dari frekuensi, namanya frekuensi cut off, frekuensi yang ditentukan. Berapa yang lewat, berada di bawah frekuensi cut off-nya itu low, maka dia low dari frekuensi ini, maka dia lewat pas. Tapi kalau high pass berarti yang lewat ada yang high, lebih dari frekuensi cut off-nya. Tapi kalau band pass, maka yang lewat adalah yang di antara dua frekuensi cut off-nya, frekuensi yang high maupun frekuensi yang rendah, batasannya di mana, maka itu yang low. Kalau band stop, maka yang di stop adalah yang di antara dua buah frekuensi cut off-nya, yang high dan antara ini, maka dia stop. Nah, bagaimana rangkaiannya? Paling gampang, sederhananya cuma R dan C saja. Kalau first order, rumusnya adalah frekuensi cut off-nya adalah 1/2pi RC, nilai R-nya ini berapa kali nilai C, maka itu terjadi namanya low pass filter. Yang di bawah frekuensi yang di cut off kalau lolos, maka yang di atasnya yang di cut, dipotong, tidak lewat. Nah, kalau yang second order ada 2 buah. Ini adalah filter yang pertama, ini ada filter yang kedua dengan nilai yang sama, RC-nya yang enggak sama, cuman 2 kali frekuensinya. Apa pengaruhnya? Karena di hasil kok kita lihat lewat simulasi, sinyal aslinya seperti ini. Kemudian kita ingin memisahkan di filter, kalau hanya dengan first saja sudah mulai terjadi filter, tapi masih banyak sinyal noise, sinyal yang kecil-kecil masih ada. Kok second, yang kedua sudah lebih baik daripada yang sinyal utama, halus. Yang ketiga sudah halus. Yang keempat lebih halus lagi hasil sinyalnya. Sinyal yang high-nya di atas cut off-nya sudah hilang. Nah, kalau high pass gimana? Kalau high pass dibalik, C-nya di depan, kemudian ada R. Frekuensinya sama 1/2pi RC. Kalau first order cuma 1, kalau yang second order berarti ada 2 buah filter yang digabung secara seri. Hasilnya adalah kalau misalnya aslinya seperti ini, kalau first akan muncul, udah kelihatan, second lebih halus lagi, second part dan ini. Jadi yang lewat dari sinyal filternya ada sinyal pembawanya, kariernya yang jadi semuanya. Sinyal datanya yang bergelombang hilang karena kita adalah high pass filter. Nah, kalau band pass seperti apa? Bentuknya seperti ini rangkaiannya. Sehingga rangkaiannya rumusnya adalah F untuk yang low-nya 1/2pi R1 C1, yang high-nya adalah 1/2pi R2 C1, R1 C1 C2 R2. Kalau second order maka 2 digabung nih, ini 1 kali filter band pass. Ini yang berikutnya, yang kedua, hasilnya juga menunjukkan gejala yang mana lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.